Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti untuk kelas 11 Nia di SMA Muhammadiyah Depok. Apa kabarnya semua anak-anak? Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, tempat duduknya dirapikan, pakaiannya dirapikan, masing-masing bajunya. Nah. Oke, baik. Terima kasih. Semua sudah hadir dan semua dalam keadaan rapi insyaallah. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, maka mari kita membuka pelajaran kita dengan sama-sama membaca doa. Ada yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Yang lain ikut ya. Teman-teman, sebelum kita baca doa, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, maka kita akan membaca Al-Quran pada surah At-Tin, dipimpin oleh salah seorang teman kita. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita membaca surah At-Tin. Masih ada yang ingat pelajaran pekan lalu? Masih. Tentang apa itu? Tentang Tentang hukum salat jenazah. Nah, untuk pelajaran kita hari ini adalah mengenai kelanjutan materi pekan yang lalu, yaitu tentang doa dan bacaan salat jenazah. Nah, kenapa penting ini doa dan bacaan salat jenazah kita pelajari? Oleh karena di dalam melaksanakan salat jenazah itu ya ada bacaan-bacaan yang harus dibaca di dalam salat jenazah. Nah, dan kita semua ini punya keluarga yang akan meninggal, punya orang tua, punya saudara, punya sekampung dan sebagainya. Dan nanti kalau mereka meninggal, tentu yang harus melaksanakan jenazahnya kita. Dan kalau kita tidak tahu apa doa dan bacaannya, bagaimana caranya kita mau melaksanakan salat jenazah? Oleh karena itu penting untuk kita pelajari
pembelajaran materi doa dan bacaan sholat jenazah. Nah, siapa yang tahu tentang lapas niat daripada sholat jenazah? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Berdiri Ki. Salli ala hadzal baiti arba takbiratin fardhu kifayah ma'luman lillahi ta'ala. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itu tadi niat yang dibaca pada saat kita mau memulai sholat jenazah. Ada bedanya antara niat jenazah laki-laki dan niat jenazah perempuan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, siapa yang bisa memberi jawaban kalau saya tanya tentang pada takbir kedua apa yang dibaca? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan. Berdiri Ki. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa bacanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi pada rakaat apa? Bukan rakaat. Pada takbir yang kedua di dalam sholat jenazah itu, maka doa yang dibaca orang yang melakukan sholat jenazah adalah membaca sholawat. Ya, dan anak sekalian, kompetensi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang tata cara menyelenggarakan jenazah, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ya menjalankan kewajiban untuk terselenggaranya perawatan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang bagian bawah mengidentifikasi doa dan bacaan sholat jenazah. Selanjutnya kita akan menghafal dan kita akan menghafal doa dan bacaan sholat jenazah. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang doa dan bacaan sholat jenazah adalah yang pertama, setelah kita mempelajari materi ini, maka diharapkan siswa mampu mengidentifikasi doa dan bacaan sholat jenazah. Yang kedua, setelah mempelajari materi tentang doa dan bacaan sholat jenazah ini, maka siswa diharapkan mampu menghafal doa dan bacaan sholat jenazah mulai dari awal, dari niat sampai yang terakhir yaitu salam dengan lancar dan fasih. Oke. Adapun garis besar pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan mengidentifikasi dulu doa dan bacaan yang harus kita ketahui di dalam melaksanakan sholat jenazah. Yang kedua, kita akan menghafal doa dan bacaan di dalam sholat jenazah mulai dari niat sampai takbir keempat, yaitu membaca salam. Dan setelah itu nanti kita akan melakukannya di dalam kelompok. Ya, semua kita nanti akan menghafal secara kelompok. Ada satu teman yang menyimak, ada satu yang menghafal, lalu dikoreksi yang mana yang salah, yang mana yang keliru. Dan di akhir pembelajaran nanti satu-satu akan dites tentang hafalan bacaan sholatnya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi intinya, maka itu lebih efektifnya kita bagi kelompok. Nah, silakan diatur kelompoknya, karena kita hanya sedikit saja, maka kelompoknya kita bagi dua saja. Ya, kelompok satu, kelompok dua. Nah, kesini nanti satu orang. Baik.
dibagi dulu kelompoknya, mejanya diatur. Nah, kasih lempeng mejamu, kursinya dikasih ke samping. Nah, seperti itu. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari mengidentifikasi doa dan bacaan salat jenazah. Nah, silakan dicari di dalam buku dan sebentar kita akan bagikan linknya di WA group, masuk nanti di HP masing-masing. Silakan di situ dicari, dilihat apa saja doa dan bacaan salat jenazah, kemudian dicatat di bukunya masing-masing. Setelah itu dibaca berulang-ulang sampai hafal, ya. Nah, sekarang saya bagi dulu bukunya. Bukunya. Nah, silakan dibuka bukunya, dibaca, dicari materi tentang sholat jenazah. Ada di bab 3 itu, ada di bab 3. Kemudian lihat doanya di situ dan perhatikan ada juga di dalam tayangan video yang dibagikan linknya. Sekarang saya bagikan linknya di WA group. Silakan dibaca, silakan dilihat di WA grupnya. Perhatikan di dalam. Silakan dicari ada tentang doa-doa dan bacaan di dalam sholat jenazah. Setelah itu ditulis di bukunya masing-masing. Nah, nanti dibaca berulang-ulang sampai hafal. Oke, kelompok 2 juga begitu. Silakan cari doa-doanya di dalam buku dan di link video yang kita sudah bagi. Nah, nanti ditulis di bukunya masing-masing lalu dihafal, nah, dibaca berulang-ulang dan dihafal. Oke, pasti. Nah, baik anak-anakku, setelah kita tadi menyimak, membaca di buku tentang doa dan bacaan sholat jenazah, dan kita sudah melihat juga di tayangan video tentang doa dan bacaan sholat jenazah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi itu? Ada. Nah, kelompok 1, apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya dari kelompok 1 adalah setelah dia membaca buku dan menyimak video tadi, apakah ada perbedaan doa bagi jenazah laki-laki dan doa bagi jenazah perempuan? Nah, ada yang bisa bantu jawab kelompok 2? Ada. Nah, silakan. Ada jika jenazah laki-laki maka doa yang dibaca pada lafaz akhirnya berbunyi ku, dan jika jenazahnya perempuan maka lafaz ku diubah menjadi lafaz ku. Jawaban kelompok 2, dia mengatakan bahwa kalau doa dan bacaan sholat jenazah itu ada perbedaan kalau laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dibaca hu pada akhir katanya, dan kalau perempuan lafaz hu dirubah menjadi lafaz ha. Nah, gitu. Masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Silakan. Apakah doa yang dibaca pada takbir ketiga dalam salat jenazah harus lengkap atau boleh sepotong? Ya, pertanyaannya apakah boleh doa yang dibaca pada saat takbir ketiga dalam salat jenazah harus lengkap atau boleh sepotong? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan. Jika tidak dihafal maka boleh dibaca sepotong, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Baik, dijawab oleh teman Kak. Boleh saja jika kita tidak menghafal yang lengkap maka boleh dibaca sepotong. Nah, itu tadi dicontohkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang ini kita akan membagi lembar kerja pada setiap kelompok. Silakan diperhatikan lembar kerjanya
dan dijawab sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD-nya atau di lembar kerja siswanya. Nah, nanti dari situ dirumuskan hasil jawabannya dan dipelajari masing-masing. Kalau bisa dihafal, sebab ini memang harus dihafal. Dan setelah itu nanti kita akan mengevaluasi per orang apakah bisa menghafal atau tidak. Silakan. Pura-pura menulis. Oke, dicatat baik-baik. Nanti itu dibaca berulang-ulang, kemudian dihafal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'amanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah tiba di akhir pembelajaran kita untuk hari ini. Maka ya tentu saja dari pembelajaran yang telah kita laksanakan ini ada yang bisa disimpulkan oleh anak-anak sekalian. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Minimal ada 2 orang yang bisa menyampaikan kesimpulannya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 siapa yang bisa membantu menyimpulkan? Nah, baik, silakan. Kita dapat memahami bahwa doa dan bacaan salat jenazah harus dihafal oleh semua umat Islam seperti memiliki keluarga yang pasti akan meninggal dunia. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Dia telah menyimpulkan tentang pelajaran kita pada hari ini. Nah, kelompok 2, apa yang bisa disimpulkan dari pelajaran kita? Silakan. Bahwa dalam lapisnya dan doa salat jenazah apa perbedaan terdapat antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ya, terima kasih. Tangan untuk teman kita telah menetapkan kesimpulannya pada hari ini. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang saatnya kita mengevaluasi pelajaran kita. Silakan dijawab beberapa soal yang ada di kertas yang saya akan bagikan nanti. Ada 3 soal yang akan dijawab dan waktunya hanya 5 menit. Silakan dijawab. Ini soalnya silakan ditulis di bukunya masing-masing. Soalnya waktunya hanya 5 menit. Silakan dikerjakan. Anak sekalian, setelah kita mempelajari dan kita sudah mengevaluasi, tentu pembelajaran kita hari ini insya Allah ada yang bisa dipaham dan ada yang tidak bisa dipaham. Ada yang bisa dipaham hari ini dari pelajaran kita? Ada. Ada. Ada juga yang belum bisa dipaham kan? Ada. Mengapa tidak bisa dipaham? Apa masalahnya? Dan cepat-cepat menjelaskan. Terlalu cepat katanya Bapak Guru menjelaskan. Maka mungkin insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi atau memperbaiki cara kita belajar dengan metode-metode yang lain. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa paham dengan baik. Insya Allah. Baik.
Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sekalian, semua sudah antusias mengikuti pelajaran kita tadi. Dari dua kelompok ini, alhamdulillah sama-sama bersemangat. Namun ada yang luar biasa di kelompok hari ini, yaitu kelompok 1. Dia yang terbaik hari ini. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak sekalian, untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya adalah materi masih tentang sholat jenazah, tapi materinya adalah kita akan praktek langsung. Kita akan mensimulasikan, mempraktekkan langsung tata cara penyelenggaraan jenazah, dalam hal ini sholat jenazah. Jadi kita akan sesuaikan antara bacaan dan gerakan-gerakan di dalam sholat jenazah. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, saya atau Bapak Guru akan memberi tugas tentang praktek sholat jenazah. Jadi silakan cari di video YouTube tata cara pelaksanaan sholat jenazah dan silakan dipraktekkan di rumah masing-masing. Diikuti nanti di rumah masing-masing. Setelah bisa atau setelah tahu dari video itu, maka buat video praktekmu masing-masing. Shooting dirimu di rumah, praktek sholat jenazah. Setelah itu nanti dikirim di WA Pak Guru. Bisa? Ya, itu tugasnya untuk pekan depan. Baik anak-anakku sekalian, kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Maka sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama menutupnya dengan membaca doa dipimpin oleh salah seorang teman kita. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.